Saya Andi Halim, anaknya Pak Yayat yang dulu punya Trah Siliwangi Brebes di sini. Kebetulan Papa udah agak senja usianya, namun beliau ya memang tetap masih semangat di Merpati. Dan saya berusaha melestarikan dan mempertahankan trah-trah dari Siliwangi tua dan melanjutkan eksistensinya. Mudah-mudahan bisa selalu menapaki jejak orang tua saya dulu, bisa eksis selalu di dunia Merpati Kolong. Minta doanya ya kawan-kawan semua. Siliwangi tua itu sejarahnya dulu itu burung murni, burung balap. Lah, burung balap cuma dimainin itu burung selalu tinggi terbangnya, nggak mau datar. Akhirnya bakatnya tercium sama kakak saya. Lah, setelah tercium sama kakak saya, burung diambil kakak saya, tapi burung tinggi terbangnya. Turunnya juga kecepatannya boleh dibilang tergolong cc-nya bagus sekali. Cuma kelemahannya dulu satu, burung karena nggak pernah dibuat mainan di kolong, burung nggak mau masuk kolong, ngendelong, kata orang Pantura itu ngendelong. Akhirnya dengan ketelatenannya papa saya, burung diberhentiin, dianggurin dulu 1, 2, 3 giringan, ditelatenin lagi, dilatih main tali di rumah pakai bendera kecil-kecil. Dan setelah ditelatenin seperti itu, akhirnya burung dibawa ke kolong lagi, dimainin, dilatih di kolong lagi. Yang latih papa saya langsung. Setelah itu burung mulai mau masuk kolong, dan alhamdulillah bisa sampai berprestasi dan bisa sampai jadi maskot tim keluarga kami. Keluarga kami ya Siliwangi identiknya gitu kalau di sini. Kali dapat Siliwangi, setahu saya burung masih muda ya. Baru 1 kali rampas kalau nggak salah. Baru 1 kali rampas. Itu pun dapat Siliwangi waktu saya masih SMP kelas 2. SMP kelas 2 pertama kali dapat Siliwangi tua. Kalau nggak salah itu tahun 95, tahun 1995 atau 96 itu kalau nggak salah. Siliwangi pertama kali juara di kolong, pertama kali jadi di kolong Tegal Glaga. Enggak, masih di kolong Banjaratma. Banjaratma sebelah sini. Banjaratma, terus setelah Banjaratma, berhubung dulu kan masih agak nggak terlalu ramai seperti sekarang, Merpati Kolong. Pindah ke Tegal Glaga, burung juara di sana. Setelah pindah ke Tegal Glaga, kita main ke Kaligangsa dulu di kolongannya almarhum Pak Agus Jaksa. Di situ Siliwangi ya lumayan sering meraih prestasi gitu. Tapi ya saya nggak menunjukkan prestasi juara berapanya. Yang penting bagi kami Siliwangi sering berprestasi sampai jadi kebanggaan tersendiri di keluarga gitu. Kalau Siliwangi malah agak miripnya sama adik Pasopati yang sekarang masih ada di kandang sini, yang jadi indukan pokok saya. Cuman kalau Siliwangi tuanya itu nggak jambrong. Kalau sekarang yang paling mirip Siliwangi tua ya cucunya satu, ada adiknya Pasopati, cuma itu kakinya jambrong. Berarti itu adik Pasopati seibu sebapak? Sebapak seibu. Di tempat saya masih ada 4, masih ada 4 adik-adiknya Pasopati. Betina masih ada 2, cuma yang satu udah kurang produktif, jadi cuma saya simpen buat bantu-bantu ngeloloh. Burung yang namanya Pasopati ya yang sempat mungkin dulu sempat jadi kebanggaan teman saya orang Batang. Ya yang sering banyak meraih prestasi kan di tangannya Mas Bowo gitu. Jadi ya kalau menurut saya Pasopati itu mungkin kalau saya bilang jadi lambang persahabatannya Brebes dan Batang. Masalahnya kan saudara-saudara, teman-teman yang udah saya anggap saudara di Batang juga banyak sekali gitu. Dan kebetulan beliau-beliau pun
banyak melestarikan darah-darah Pasopati. Jadi ya memang dari burung kita menjalin silaturahmi sampai berusaha menjadi saudara gitu. Jadi burung jadi ikatan tali silaturahmi. Dari hobi kita naik ke ikatan silaturahmi dan jadi saudara untuk selamanya gitu. Jantannya anak Siliwangi, betinanya anak Arwana. Jantannya itu anak Siliwangi, Siliwangi dikawinin sama Jeger. Jeger Brebes dulu kan ada burung fenomenal yang namanya Jeger. Nah kebetulan yang punya Jeger sama papa saya itu berhubungan baik. Akhirnya Siliwangi dikawinin sama anak Jeger. Keluar ekor putih dulu yang namanya Komet. Memang burungnya nggak terlalu istimewa. Cuma papa saya yakin ini burung kalau diternak pasti anaknya merata, hasilnya bagus, istimewa. Dan alhamdulillah Pasopati keluar Pasopati dari anak Siliwangi dengan Jeger, keluar jantan dikawinin dengan anak Arwana betina. Keluar Pasopati, Tandes yang di Pak Iwan AJP, terus Bajingan, Rampok, GMT, dan mungkin masih banyak lagi yang di tempat teman-teman lah gitu. Ya enggak, saya ikutin juga. Kalau untuk era sekarang, yang saya tahu dari informasi dan bisa dicek dari keaslian informasinya itu, menurut informasi yang beredar luas, almarhum jenderal yang kemarin di Koyun baru saja meninggal. Itu masih terhitung cucu Pasopati. Bajak laut masih terhitung cucu Pasopati. Dan yang di tempat Koyun juga ada neneknya Nazaret, itu adik Pasopati betina. Neneknya Nazaretnya Koyun itu masih kental darah Siliwangi dari Nazaret. Nazaret keluar dari neneknya Nazaret dari adik Pasopati juga. Adiknya Tandes dulu. Tandes waktu di Haji Giarto saya punya adik Pasopati yang bernama Tandes yang lumayan fenomenal. Ya lumayan fenomenal, bukan fenomenal juaranya sih memang. Lumayan terhitung kecepatannya over cc dulu. Dan Koyun ngambil adiknya itu yang betina. Jadilah itu neneknya Nazaret. Terus Koyun era kesini punya jenderal. Setelah jenderal bajak laut. Ya mungkin sih lebih banyak lagi ya. Cuman yang saya berani menjelaskan baru 2 itu karena keabsahan terahnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, seperti itu penjelasannya. Nanti kalau kurang jelas lagi, kapan-kapan kesini lagi biar diliput lagi. Terima kasih. Salam sejahtera, Merpati Lokal.